Tapak-tapak jejak Gajah Mada, karya Arif Sujana. Selamat mendengarkan. Hamba akan minta izin kepada pemilik rumah ini untuk menggunakan banjar desa, berkata Ki Sandikala yang telah turun dari punggung kudanya, langsung melangkahkan kakinya menghampiri rumah itu. Terlihat seorang lelaki keluar dari rumahnya setelah Ki Sandikala memanggilnya dengan sapaan seorang tamu di muka pintunya. "Maaf, kami datang di waktu hari sudah turun malam. Dapatkah kami untuk diizinkan bermalam di banjar desa itu?" berkata Ki Sandikala kepada pemilik rumah itu sambil menunjuk ke arah banjar desa. "Ternyata kalian kemalaman di perjalanan. Silahkan menggunakannya. Kebetulan banjar desa itu berdekatan dengan rumahku. Warga di sini menyerahkan kebersihan dan perawatannya kepadaku," berkata lelaki itu sambil tersenyum ramah. Demikianlah Ki Sandikala, Mahesa Amping dan Adipati Arya Wiraraja akhirnya telah bermalam di banjar desa itu. Di samping banjar desa itu mengalir parit kecil yang deras berkelok dari arah belakang. Terdengar suara dan riaknya mengisi suasana di banjar desa itu. Mendengar suara air itu, hati ini begitu tenang, berkata Adipati Arya Wiraraja tengah bersandar di dinding bambu pojok panggung banjar desa menikmati suasana dan suara riak air. Beginilah suara alam pengembara, menikmati suara alam melewati waktu dan hari, berkata Ki Sandikala menanggapi perkataan Adipati Arya Wiraraja. Baru 2-3 kampung, hatinya sudah tertambat oleh seorang gadis kembang desa, berkata Mahesa Amping yang ditanggapi tawa Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja. Akhirnya pembicaraan mereka tentang pengembara terhenti manakala melihat suami istri pemilik rumah dekat banjar desa itu datang membawa beberapa potong jagung rebus serta minuman hangat untuk mereka. "Hanya jagung rebus," berkata lelaki itu sambil menyilahkan Mahesa Amping. Arya Wiraraja dan Ki Sandikala menikmatinya. "Terima kasih," berkata Ki Sandikala kepada lelaki itu. "Silahkan beristirahat," berkata lelaki itu sambil pamit diri bersama istrinya kembali ke rumahnya. Sang pengembara memakan jagung rebus hangat, berkata Ki Sandikala sambil tangannya mengambil sepotong jagung rebus yang masih hangat. Ternyata perkataan Ki Sandikala telah memancing mereka bicara lagi tentang seorang pengembara. Banyak orang meremehkan seorang pengembara yang ditemuinya sebagai seorang pemalas yang tidak punya tujuan hidup, berkata Arya Wiraraja kembali berbincang tentang seorang pengembara. Seorang yang berpikir seperti itu tidak mengerti bahwa pengembaraan itu adalah sebuah jalan hidup, berkata Ki Sandikala. Para pengembara lebih banyak berbicara dengan hatinya sendiri, mengenal dirinya yang berujung kepada pengenalan atas penguasa alam jagat raya ini, Gusti yang Maha Agung, yang Maha Kasih, yang Maha Pemelihara, dan tidak pernah tidur dan memejamkan matanya barang sekejap, berkata kembali Ki Sandikala. Mereka menemukan ini semua dalam kesendirian, dalam perjalanan panjang di hutan, di padang, dan di lembah gunung sepi, di dalam kesendiriannya, berkata Ki Sandikala berhenti sebentar sambil melihat mangkuk airnya yang masih ada, mengangkatnya dan meneguknya seperti begitu menikmati wedang jahe yang masih hangat itu. Berbahagialah pengembara itu yang telah menemukan jalan terang, menemukan cahaya arti kehidupan. Mereka akan kembali di mana awal mereka datang, akan terus mengikuti langkah kaki menebarkan kasih kepada segenap isi bumi, berkata Adipati Arya Wiraraja menanggapi pembicaraan Ki Sandikala. Namun
Suatu saat pengembara itu menemukan jalan simpang, banyak yang tersesat, memilih jalan gemerlap duniawi yang ternyata adalah tipuan hati. Dan pengembara itu sudah tidak tahu lagi jalan pulang. Berkata Maesa Amping ikut tertarik berbicara tentang seorang pengembara. Ternyata ungkapan Maesa Amping sepertinya suara yang mampu menusuk jauh ke dalam hati Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja. Keadaan di Banjar Desa itu tiba-tiba saja menjadi hening. Semua yang ada di atas panggung balai bambu itu sepertinya tengah bicara dengan hati dan dirinya sendiri-sendiri. Bertanya pada hatinya, apakah dirinya telah berada di jalan benar dan tidak tersesat memilih jalan gemerlap duniawi, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahesa Amping. Tuan Senapati Mahesa Amping ternyata sahabat muda pengembara hati. Perjalanan hati bagi hamba kadang sebagai sebuah titian panjang, perlu kehati-hatian. Begitulah kita menitiknya hingga sampai ke seberang tanah abadi, tanah penuh sukacita, tanah adem tentrem yang di dalamnya tidak ada diliputi rasa sedih duka lara. Sejahteralah mereka yang telah melewati jalan titian panjang itu, berkata Ki Sandikala dengan penuh semangat, sepertinya berkata kepada dirinya sendiri. Ternyata aku bertemu dengan dua orang pengembara sejati, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Ki Sandikala dan Maesa Amping yang mulai dapat mengikuti arah pembicaraan keduanya yang ternyata bicara mengenai pengembaraan hati. Semakin diri ini selalu terpaut bersama kalian berdua, pantaslah kalian seperti tak pernah terpisahkan, berkata kembali Arya Wiraraja. Begitulah para pengembara menemukan sahabat sejati, berkata Ki Sandikala dengan senyumnya. Untuk saling menjaga dan berbagi, berkata kembali Ki Sandikala. Sementara itu malam telah semakin larut. Suara deras riak air parit di samping Banjar Desa itu masih terus terdengar, menguasai keheningan malam, berbalut desir angin dengan semilir menembus rangkaian anyaman dinding bambu. Sementara itu malam telah semakin larut. Suara deras riak air parit di samping Banjar Desa itu masih terus terdengar, menguasai keheningan malam, berbalut desir angin dingin, semilir menembus rangkaian anyaman dinding bambu. Terdengar suara kentongan bernada suara darah muluk, terdengar jauh mungkin dari pedukuhan sebelah, sebagai tanda hari sudah memasuki pertengahan malam, dan kondisi saat itu dalam keadaan aman tentram, tanpa ada gangguan apapun. Masih ada waktu untuk tidur beristirahat, berkata Ki Sandikala menawarkan Adipati Arya Wiraraja dan Maesa Amping untuk beristirahat lebih dulu. Biarlah hamba bergilir jaga pertama di malam ini, berkata kembali Ki Sandikala sambil bergeser bersandar ke pojok sudut tiang bambu Banjar Desa dan meluruskan kakinya. Dan malam pun akhirnya berlalu menepi berganti pagi, ditandai dengan cahaya mentari bersinar menerangi bumi. Pagi telah datang membawa suara kicau burung, aneka warna dan suara, membangunkan seorang bocah gembala dalam wajah kantuk membawa kerbau. Kerbaunya merumput dan memandikannya. Sementara itu, seorang bocah lelaki kecil bertelanjang berlari mengikuti seorang ibu muda yang terlihat tergesa menyeret kain panjangnya di dalam padukuhan. Matahari pagi telah menerangi suasana padukuhan di mana Maesa Amping, Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja tengah bermalam di Banjar Desanya. Ternyata di belakang Banjar Desa itu terhampar petak-petak sawah yang turun berundak, yang baru berumur sekitar 2 pekan. Terlihat baru tumbuh tegak dalam lumpur berair basah. Syukurlah kalian tidur dengan nyenyak. Syukurlah kalian dapat tidur nyenyak di Banjar Desa,
berkata lelaki pemilik rumah sebelah Banjar Desa ketika mereka datang untuk pamit diri melanjutkan perjalanannya kembali. Demikianlah, di pagi yang cerah di atas tanah yang masih basah berembun, terlihat 3 ekor kuda yang tegar telah berjalan perlahan di atas jalan padukuhan. 3 orang di atas punggung kuda itu sepertinya menikmati udara pagi yang segar di antara rumah dan pohon-pohon tinggi sepanjang jalan padukuhan itu. Beberapa orang yang mereka lewati terlihat memperhatikan dengan dalam langkah perjalanan mereka bertiga sebagai tamu asing yang sering mereka lihat melewati padukuhannya. Mungkin 3 ekor kuda tegar yang membuat mereka tidak putus memandang, membayangkan bila saja bisa memilikinya untuk setiap hari dibawanya berkeliling tanah padukuhan sebagai kebanggaan tak terkirakan. Seorang bocah anak gembala yang tengah menunggu kerbaunya mandi di sebuah kubangan pinggir jalan di ujung padukuhan itu terus memandang ketiga penunggang kuda itu yang baru saja keluar dari regol gerbang padukuhan, terus menyusuri jalan tanah padat yang akhirnya menghilang di sebuah tikungan jalan. Lengkung langit biru dipenuhi awan putih bersama sang mentari yang berdiri tegak memancarkan cahaya penuhnya hampir terasa membakar bumi. Siang itu terlihat 3 orang penunggang kuda telah memasuki gerbang kota Raja Kediri. Dibiarkannya kuda-kuda mereka melangkah berjalan di atas jalan tanah kota Raja Kediri yang hampir sepanjang jalan sudah dipenuhi banyak rumah panggung yang cukup bagus dengan tiang-tiang pilar kayu pendopoknya terukir indah terlihat dari arah jalan kota Raja Kediri. Ketiga penunggang kuda itu akhirnya telah menghentikan kuda-kuda mereka ketika telah sampai di muka gerbang istana. Terlihat mereka turun dari punggung kudanya serta langsung menuntunnya mendekati gardu rumah jaga, di mana seorang prajurit terlihat keluar menyongsong mereka. "Junjungan kami, Adipati Arya Wiraraja, ingin datang menghadap paduka Tuan Baginda Raja, penguasa agung Kediri," berkata seorang di antara ketiga penunggang kuda itu yang tidak lain adalah Ki Sandikala, sambil menyerahkan sebuah lempengan perak persegi sedikit lebih kecil dari telapak tangan berukir sebuah lukisan pedang kembar. "Tunggulah di sini, kami akan menyampaikannya kepada pimpinan kami," berkata prajurit pengawal istana itu menerima penang perak dan membawanya ke dalam. Tata cara penerimaan tamu yang akan menghadap seorang raja memang sangat panjang dan berjenjang. Seorang prajurit pengawal pertama harus melaporkannya kepada lurah prajurit mereka. Selanjutnya, seorang lurah prajurit secara berjenjang datang menghadap perwira utama prajurit pengawal. Akhirnya, perwira prajurit itu menyampaikan kepada seorang prajurit kepercayaan raja mereka. "Adipati Arya Wiraraja datang ke istanaku," berkata Raja Jayakatwang di pesanggerahannya sendiri kepada seorang prajurit pengawal pribadinya yang menyerahkan sebuah pertanda, sebuah lempengan perak berukir lukisan pedang kembar. "Katakan bahwa aku akan menerima mereka di Purakartika," berkata Raja Jayakatwang kepada prajurit pengawal pribadinya. Terlihat prajurit pengawal pribadi raja itu telah keluar menemui seorang perwira tinggi mereka yang bertanggung jawab atas keselamatan raja dan keluarga istana. "Tuanku Baginda Raja berkenan menerima tamu itu di Purakartika," berkata prajurit pengawal pribadi raja kepada seorang perwira tinggi pimpinannya. "Berikan kembali penang itu kepada pemiliknya. Mereka diperkenankan datang menghadap Tuan Baginda Raja di Purakartika," berkata perwira tinggi itu kepada seorang lurah prajurit. "Hebat sekali pemilik penang ini, dapat langsung diperkenankan menghadap paduka Baginda Raja," berkata lurah prajurit dalam hati sambil berjalan mencoba mengamati lambang yang terukir di lempengan perak itu. "Biasanya harus menunggu 2 atau 3 hari, bahkan ada yang tidak diperkenankannya," berkata kembali lurah prajurit itu dalam hati, masih sambil berjalan ke arah gerbang istana. Hanya mereka yang dekat dengan keluarga istana Singasari saja yang mengetahui
siapa orang yang berhak memegang lempengan perak berukir lukisan timbul pedang kembar itu. Dan hanya ada 3 orang yang memiliki lempengan perak berukir itu. Di antaranya adalah Adipati Arya Wiraraja. Tuanku Baginda berkenan menerima kalian. Mari ku antar kalian ke Purakartika, berkata lurah prajurit kepada Ki Sandikala. Terima kasih, kata Ki Sandikala sambil menerima kembali penang perak, sebuah jati diri dan pertanda khusus milik Adipati Arya Wiraraja. Tinggalkan saja kuda kalian, prajurit kami akan mengurusnya, berkata lurah prajurit itu sambil memerintahkan anak buahnya untuk membawa dan mengurus kuda-kuda tamunya. Maka terlihat lurah prajurit itu terus berjalan di muka, diikuti oleh Ki Sandikala, Mahesa Amping, dan Adipati Arya Wiraraja yang berjalan menuju Purakartika, sebuah bangunan khusus untuk menerima para tamu terhormat kerajaan. Selamat datang, wahai Paman Adipati Arya Wiraraja. Sebuah kegembiraan masih dapat bertemu muka dengan seorang yang punya nama begitu cemerlang di masa silam, berkata Raja Jayakatwang menyambut kedatangan mereka bertiga di Purakartika sambil tetap duduk di atas sebuah altar beralas kulit harimau belang dengan pengawalan di belakangnya 3 orang prajurit setia kepercayaannya. Terlihat Adipati Arya Wiraraja duduk berjajar bersama Mahesa Amping dan Ki Sandikala. Terima kasih tak terhingga telah memperkenankan hamba untuk datang menghadap, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil merangkapkan tangannya penuh hormat. Hamba sengaja datang melangkahkan kaki menghadap Tuanku Baginda, hanya sebagai orang tua yang memberanikan diri menjadi sebagai penyambung lidah bagi 2 keluarga yang tengah bertikai. Raden Wijaya atas nama keluarga Istana Singasari telah mendatangi hamba yang rendah ini untuk menyampaikan beberapa kesepakatan, berkata kembali Adipati Arya Wiraraja menyampaikan maksud dan tujuannya datang menghadap Raja Jayakatwang. Apakah Raden Wijaya telah mempercayai Paman Adipati Arya Wiraraja mewakili dirinya memutuskan sebuah kesepakatan? Bertanya Raja Jayakatwang sambil memandang Adipati Arya Wiraraja. Hamba tidak berani mewakili Raden Wijaya membuat kesepakatan langsung dengan Tuanku Baginda. Raden Wijaya telah mengirim utusannya langsung, yang juga menjadi saksi atas segala kesepakatan yang diputuskan. Utusan Raden Wijaya datang bersama hamba, di samping hamba sendiri, berkata Arya Wiraraja kepada Raja Jayakatwang. Hamba Senapati Mahesa Amping telah diperkenankan mewakili Raden Wijaya, berkata Mahesa Amping sambil merangkapkan kedua tangannya memperkenalkan dirinya. Lekas katakan, kesepakatan apa yang diinginkan oleh Raden Wijaya, berkata Raja Jayakatwang kepada Adipati Arya Wiraraja. Ampun Tuanku, bila hamba akan menyampaikan kesepakatan yang diinginkan oleh Raden Wijaya yang menurut hamba terlalu sedikit dan begitu besarnya yang Tuanku Baginda miliki saat ini. Dan Raden Wijaya akan memberikan sesuatu yang besar dari permintaannya yang sangat sedikit itu. Raden Wijaya bersedia untuk menarik semua pasukannya yang tersebar membuat gangguan di jalur perdagangan Kediri, berkata Adipati Arya Wiraraja berhenti sebentar menarik napas panjang. Apa yang diminta oleh Raden Wijaya untuk harga menarik semua pasukan liarnya itu? Bertanya Raja Jayakatwang menyela perkataan Adipati Arya Wiraraja. Raden Wijaya hanya menginginkan perkenan tuanku memberikannya tanah Ujung Galuh sebagai daerah swatantra untuknya, dan Raden Wijaya telah berjanji untuk mengakui kedaulatan Kediri sebagaimana kedaulatan Singasari, berkata Adipati Arya Wiraraja kepada Raja Jayakatwang. Katakan, apa keuntungannya untukku? Berkata Raja Jayakatwang menguji pandangan Adipati Arya Wiraraja yang dikenal sangat cemerlang itu. Sebagaimana yang hamba katakan,
bahwa Raden Wijaya hanya menerima sedikit dari yang telah diberikan untuk tuanku Baginda dapatkan, berkata Adipati Arya Wiraraja sambil memandang wajah Raja Jayakatwang, mempelajari raut mukanya yang dapat dibaca sebagai suara hatinya. Pengakuan kedaulatan Kediri dari Raden Wijaya adalah juga pengakuan dari semua raja-raja di Jawa Dwipa. Itulah yang akan tuanku Baginda dapatkan. Sebuah keuntungan yang besar dari sebuah tanah yang begitu kecil tak berarti yang ingin dimiliki oleh Raden Wijaya, berkata Adipati Arya Wiraraja yang dapat membaca raut muka Raja Jayakatwang yang dilihatnya begitu cerah. Raden Wijaya memang tidak akan dapat meminta apapun dariku. Bila ada perkenan dariku hanyalah sebuah hadiah dari seorang saudara. Katakan kepada Raden Wijaya bahwa aku telah berkenan memberikannya sebuah hadiah tanah Swatantra untuknya, sebuah tanah di ujung Galuh. Dalam waktu yang tidak lama lagi akan kuutus orangku sendiri yang akan menyampaikan kekancingan tanah perkenanku kepadanya, berkata Raja Jayakatwang yang merasa gembira membayangkan apa artinya sebuah tanah ujung Galuh dibandingkan pengakuan kedaulatan dari seluruh raja-raja di tanah Jawa yang sebagian besar adalah kerabat dan keluarga istana Singasari adanya. Sabda tuanku Paduka adalah pusaka, dan hamba merasa bahagia bahwa ternyata tuanku Baginda adalah seorang yang pemurah dan berhati kasih. Semoga nagari ini menjadi tempat yang menyejukkan bagi semua para sudra, menjadi nagari yang aman untuk para waisya dan para kesatria. Sepanjang masa tidak akan pernah melepaskan pedangnya di tanah yang tidak ada peperangan. Berbahagialah para kawula diperkenankan memiliki putra dewata yang turun di tahta istana Kediri ini, berkata Adipati Arya Wiraraja dengan merangkapkan kedua tangannya penuh kehormatan di hadapan Raja Jayakatwang. Bukan main gembiranya hati Raja Jayakatwang menerima puja-puji Adipati Arya Wiraraja. Semoga Raden Wijaya secepatnya memenuhi kesepakatannya. Perkenanku kepada kalian hari ini telah kupenuhi, berkata Raja Jayakatwang sambil bangkit berdiri dan telah melangkah keluar diiringi para prajurit pengawal pribadinya. Adipati Arya Wiraraja, Maesa Amping, dan Ki Sandikala terlihat segera berdiri setelah merasa bayangan Raja Jayakatwang sudah tidak terlihat lagi di Pura Kartika. Di luar pintu utama Pura Kartika, terlihat seorang lurah prajurit tengah menunggu mereka. Terlihat mereka bertiga telah berjalan kembali ke arah gerbang istana Kota Raja Kediri. 2 orang prajurit dan seorang pekatik telah menunggu mereka di pintu gerbang istana. Terima kasih telah menerima kami dengan baik, berkata Ki Sandikala di atas punggung kudanya. Semoga keselamatan menaungi perjalanan kalian, berkata lurah prajurit itu sambil melambaikan tangannya. Lurah prajurit, 2 orang prajurit dan seorang pekatik mengiringi langkah kuda mereka yang berjalan perlahan menyusuri jalan Kota Raja Kediri yang sudah mendekati awal senja, di mana sang mentari terlihat menantang wajah mereka bergelantung di barat bumi. Dan Maesa Amping, Adipati Arya Wiraraja, Ki Sandikala sudah berada di jalan menuju gerbang Kota Raja Kediri. Ternyata Ki Sandikala dapat berperan sebagai seorang prajurit tanah pendidikan. Ternyata Ki Sandikala dapat berperan sebagai seorang prajurit tanah pendidikan Songhendep yang baik, berkata Adipati Arya Wiraraja ketika mereka tengah melewati regol gerbang Kota Raja Kediri. Tuan Adipati juga sangat mumpuni dalam hal bertutur kata. Hamba melihat Raja Jayakatwang seperti seorang pembeli di hadapan pedagang canggih memasarkan barang dagangannya. Hingga yang ada di dalam bayangan Raja Jayakatwang adalah keuntungan yang besar, berkata Ki Sandikala. Raja Jayakatwang tidak berpikir bahayanya membeli seekor anak harimau, berkata Maesa Amping yang disambut tawa oleh Ki Sandikala dan Adipati Arya Wiraraja. Kelihatannya kita akan bermalam di padukuhan kemarin, berkata Ki Sandikala
sambil menatap pelengkung langit yang mulai redup bening menyeliputi bumi senjanya. "Sepanjang malam ditemani suara gemericik air," berkata Maesa Amping. "Dan sepanjang malam bercerita tentang perjalanan 3 orang pengembara," berkata Adipati Arya Wiraraja yang sepertinya sangat menikmati perjalanan itu. Sementara itu di hari dan waktu yang sama, Raden Wijaya masih berada di antara para pekerja yang tengah membangun benteng besar di tanah ujung Galuh. "Hari sebentar lagi menjadi gelap. Mari kita kembali ke barak," berkata Ranggalawe mengajak Raden Wijaya kembali ke baraknya. "2 pekan lagi bangunan benteng besar akan berdiri di tanah ujung Galuh ini," berkata Raden Wijaya sambil memandang bangunan benteng prajurit yang sudah terlihat setengah pekerjaan lagi. "Apakah kita akan menarik semua kekuatan prajurit kita di kota Raja Singasari?" bertanya Ranggalawe ketika mereka di pertengahan jalan menuju baraknya. "Semua menunggu lawatan ayahandamu, Adipati Arya Wiraraja di kota Raja Kediri," berkata Raden Wijaya menjawab pertanyaan Ranggalawe. Temaram warna langit senja di atas bandar ujung Galuh yang masih ramai dipenuhi orang yang berlalu lalang. Pucuk-pucuk tiang layar beberapa perahu kayu terlihat bergoyang, dipermainkan ombak kecil di pinggir dermaga kayu di tepian laut panjang Selat Madura.